Baik, rencana pemerintah yang akan memulai proses distribusi vaksin COVID-19 lebih awal, yakni pada akhir tahun 2020 menimbulkan tanda tanya kelaikan vaksin COVID-19 yang akan diberikan langsung. Dipertanyakan apakah kemudian sudah teruji secara ilmiah. Nah, mengingat uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung. Menebak-nebak kelaikan vaksin COVID-19 akan menjadi tajuk perbincangan kita pada malam hari ini. Dan tadi saya sudah perkenalkan dua narasumber saya sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon. Dhani Amrul Ikhdan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Dhani. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Waalaikumsalam. Dan semua narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Rotman terlebih dahulu. Karena ini yang kemudian dipertanyakan bagaimana perkembangan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac ketika di sisi lain pemerintah tampaknya sudah cukup yakin Pak pada akhir tahun ini proses distribusi vaksin akan segera dilaksanakan. Ya, terima kasih Mbak Elvira dan pemirsa CNN semua yang berbahagia. Jadi perlu saya sedikit sampaikan kronologis ya, kita dimulai uji klinis di bulan Agustus 2020. Dan sekarang subjek yang sudah terdaftar itu sudah lebih 2.000 ya. Namun subjek yang memenuhi kriteria inklusi sampai saat ini yang sudah menjalani penyuntikan pertama 1.566 relawan. Kemudian penyuntikan kedua 1.073 relawan. Dan setelah itu ada pengambilan darah yaitu 14 hari setelah penyuntikan yang kedua berjumlah 671. Jadi itu tahapan yang perlu kami sampaikan pada hari ini update per tanggal 15 Oktober 2020 Mbak Elvira. Baik, dalam prosesnya sendiri sejauh ini perkembangannya seperti apa? Hasilnya cukup positif tidak Pak Rotman? Baik, ya mungkin ini yang dinantikan oleh semua masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia ya, karena fase ketiga ini fase yang sangat krusial yang sangat menentukan untuk menilai efikasi ya. Perlu saya sampaikan di sini data yang masuk yang bisa kami laporkan kepada pemirsa semua bahwa kita melihat ada dua respon ya. Yang pertama kita lihat dulu respons lokal dan respons sistemik. Respon lokal adalah bagaimana kita melihat pasca penyuntikan, yaitu pasca 30 menit. Apakah timbul kemerahan, timbul bengkak, timbul nyeri. Dan itu memang rata-rata sama kan kalau kita mengalami atau sedang menjalani penyuntikan tentu ada rasa sakit di lokasi suntikan. Kadang timbul bengkak atau timbul merah. Namun hal itu dari sejumlah relawan yang sudah kami suntikan itu sekitar 1.073, itu mereka tidak mengalami keluhan yang berarti. Jadi dalam 30 menit yang rasa tadi itu hilang. Kemudian ada respon sistemik yaitu berupa demam ya. Data yang kami himpun dari relawan tersebut timbul demam tidak terlalu tinggi, hanya 37,6. Jadi boleh kami simpulkan bahwa untuk keamanan sampai hari ini boleh dikatakan aman, tidak ada relawan atau subjek yang mengalami gangguan kesehatan atau sampai relawan tersebut mengalami hambatan dalam aktivitasnya. Baik, saya mohon pencerahan dari Pak Rotman. Kita tahu timeline-nya tadi sebelum kita mulai on air sempat berbincang akan berakhir pada Mei 2021, tapi pemerintah mengatakan akhir tahun ini sudah akan distribusi. Bagaimana secara logika ini bisa terjadi? Baik, ya perlu saya sampaikan bahwa kita ada timeline-nya ya. Timeline kita di bulan November nanti kita akan memberikan yang kita sebut namanya pre-preliminary report ya. Itu sekitar 540 subjek dari 1.620 subjek. Ya, itu kita sebut namanya subset. Nah, 540 subjek atau relawan ini dapat menggambarkan satu, safety, yang kedua, imunogenitas, keamanan, dan juga mungkin kita mendapatkan walaupun datanya belum banyak, efikasinya. Nah, data tersebut yang akan kami laporkan dari tim uji klinis ke pihak Bio Farma dan BP POM. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian penelitian tetap berlanjut ya berdasarkan data dari timeline ya, penelitian itu akan berakhir di bulan Mei 2021. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, melihat penjelasan tadi dari Pak Rotman, tanggapan Anda? Ya, masih jauh kan, jadi belum bisa menarik kesimpulan apapun.
walaupun nanti bulan November kita melihat sebagian atau ya tadi daripada subjek, kita itu kan hanya bagian yang tidak bisa menarik kesimpulan apapun. Jadi kita tunggu di bulan Mei lah. Kita kan harus lebih cermat dalam menganalisis data, ya dalam proses kita harus mengevaluasi kemungkinan ada masalah bias dalam penelitian ini. Jadi belum tentu penelitian ini bisa dimanfaatkan kalau nanti ada hal-hal yang menurut saya menjadi concern. Jadi apakah penelitian ini kredibel atau tidak kan itu tergantung biasnya yang selama ini kita lakukan. Karena kita membandingkan kelompok yang mendapat vaksin dan kelompok yang mendapat placebo. Apakah random allocation-nya benar? Apakah pengamatannya benar-benar blind? Ini kan menjadi masalah. Apakah masih ada confounder di antara yang mendapat placebo dan yang mendapat vaksin? Jadi belum tentu hasilnya kita bisa terima nanti kalau persyaratan-persyaratan suatu quality clinical trial yang betul itu dipenuhi. Baik, dengan jumlah sampel seperti ini menurut Anda sudah cukup layakkah, Pak Pandu? Ya, itu yang juga dipertanyakan gitu. Tapi terlalu kecil kan sebenarnya 1.620. Idealnya kan seperti apa? Kalau kita mau betul-betul uji vaksin yang bisa menggambarkan variabilitas pada populasi, itu cukup besar. Kita bisa butuh 30.000 sampai 50.000, gitu kan? Sebagian besar uji klinik yang dilakukan seperti itu. Apakah penelitian ini dari bagian kecil dari banyak studi yang juga dilakukan di negara lain? Kita juga nggak tahu. Itu masih misterius nih. Karena katanya juga dilakukan di Brasil, dilakukan di negara lain. Kalau nggak salah Bangladesh atau negara yang lain. Karena kan kalau multi countries tadi saya lihat sampelnya kok sangat bervariasi, ada yang 30.000, kalau di Indonesia tuh paling kecil 1.620 gitu. Asumsi-asumsi apa yang pada waktu kita menghitung sampel seperti itu? Karena dengan sampel yang sangat terbatas, power untuk mendeteksi itu juga tidak banyak. Karena kita bisa harus menggambarkan begitu banyak variabilitas yang mungkin terjadi pada populasi kita. Populasi kita kan sangat heterogen, karena tidak bisa menggambarkan ya terus terang ya menjadi sulit gitu untuk menarik kesimpulan dengan yakin. Baik, saya ke Mas Dhani. Mas Dhani, ketika banyak asumsi-asumsi yang saat ini belum terjawab dan pemerintah sudah begitu yakin bahwa akhir tahun ini, November ataupun Desember 2020, vaksin COVID-19 sudah bisa didistribusikan untuk masyarakat Indonesia. Apa kemudian gambaran secara lebih jelas begitu, transparansi, itu yang sedang dibutuhkan masyarakat? Mengapa pemerintah sangat yakin hal ini bisa diraih? Ya, baik Mbak, ya jadi begini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pandu dan Pak Rothman dari sisi clinical trial, dari sisi sampling, dari sisi kelayakan dan sebagainya ya. Itu clear, memang itu skupnya Pak Pandu dan Pak Rothman, dan saya juga melihat itulah sebetulnya dari sisi objektif klinikalnya ya seperti itu. Nah, pemerintah dalam kerangka amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat banyak, melindungi masyarakat Indonesia, tentu harus menyiapkan berbagai skenario, berbagai plan A, plan B, plan C. Untuk itulah pemerintah membuat yang namanya Perpres nomor 99 tahun 2020. Nah, di dalam Perpres ini semua kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Kesehatan sebagai sebetulnya pemegang proksinya itu menjalankan beberapa fungsi strategis, diantaranya membuat roadmap terhadap pengadaan vaksin, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan. Jadi kalau kita mengacu kepada Perpres 99, ya di pasal 1, di situ juga sudah dijelaskan bahwa cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin ini, termasuk pelaksanaannya bahwa pemerintah fokus kepada pengadaan vaksin dari berbagai sumber, sambil juga berjalan yang Sinovac jalan. Sehingga Pak Menteri BUMN bersama Bu Menlu dan Pak Menkes hari ini, minggu-minggu ini pergi dalam lawatan dinas ke Inggris
Itu juga untuk memastikan bahwa grup AstraZeneca, Oxford juga bisa mensupport dari sisi pengadaannya, karena beberapa proses clinical trial di sana juga sudah selesai. Kita juga ada komitmen juga dari Sinovac, dari CanSino, dari Sinopharm untuk melakukan pengadaan secara langsung ke Indonesia di akhir tahun. Di bulan November tahun 2020 juga Sinovac sudah komit ya. Komit sekitar 3 juta sampai dengan Desember 2020. Karena kan ada 215 negara ya Mbak ya. Ini semua 215 negara ini kan berebut sekarang vaksin. Maka pemerintah harus siapkan skenario itu sambil menunggu tentunya Sinovac selesai semua produksi massal. Tentu kita harus mengambil beberapa skenario karena keperluan kita ada 320 juta dosis vaksin kan. Nah oleh karena itu dari mulai pengadaan vaksin, pelaksanaan, pendanaan vaksinnya, sampai juga dengan dukungan dan kerjasama atau elaborasi antar kementerian dan lembaga, ini juga diatur dalam sebuah perpres yang intinya di dalam perpres itu mengatur dari mulai unit cost harga vaksinnya. Jadi Kementerian Kesehatan itu juga mengatur harganya, unitnya, jenisnya. Dan karena jumlahnya terbatas, untuk periode pertama ini di tahun ini, akhir tahun ini atau awal tahun depan, maka diprioritaskan rencananya kepada 6 kriteria sebagai penerima, sebagai prioritas awal yang menerima vaksin, termasuk garda terdepan kita, tenaga medis yang memiliki risiko yang tinggi, itu ada 1,3 juta tenaga medis, kemudian ada pelayanan publik, mereka-mereka yang bekerja langsung sebagai pelayan publik, itu ada 715.000 tahap pertama, ada tenaga pendidik yang jumlahnya sekitar 4,3 juta, kemudian ada kontak erat, mereka yang terkena, yang keluarga pasien yang kontak erat juga diberikan prioritas, ada masyarakat luas, termasuk di dalamnya yang ada yang di-cover pemerintah secara langsung, yaitu di BPJS PBI, menerima bantuan langsung dari pemerintah, itu ada 92 juta kurang lebih. Nah ini kategori yang mendapatkan prioritas pertama. Tapi nanti juga ada yang teman-teman atau masyarakat yang juga termasuk kategori comorbid atau memiliki penyakit bawaan juga dapat prioritas. Baik, itu sudah disampaikan secara lugas kepada masyarakat. Kita menghargai bagaimana diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak gampang memang untuk mendapatkan jatah vaksin untuk pemerintah Indonesia, karena memang saat ini yang menjadi sesuatu yang diperebutkan dari seluruh negara. Tapi pertanyaan saya, apakah kemudian memang harus disampaikan saat ini ketika belum ada tanda kutip kejelasan kapan ini bisa ataupun sudah selesai melalui fase ketiga uji klinisnya? Apa yang kemudian coba disampaikan pemerintah kepada masyarakat? Kita jeda dulu Mas Dhani, kita akan berbincang saat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, kita lanjutkan dialog malam hari ini. Saya kembali menyapa tenaga ahli utama KSP, Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani. Mas Dhani, halo? Oke, baik. Baik, kita kembali on air. Mas Dhani, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, bagaimana kemudian pemerintah dituding terburu-buru mengumumkan janji manis kepada masyarakat Indonesia mengenai vaksin ini, padahal belum ada komitmen dengan sejumlah perusahaan dan juga negara terkait sejumlah vaksin, namanya sudah disounding duluan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang kemudian coba dilakukan pemerintah? Persuasi apa kepada masyarakat yang kini tengah dilakukan? Kalau dibilang terburu-buru, itu kan berarti tidak punya perencanaan. Sementara pemerintah ini kan punya perencanaan, punya, tadi saya bilang plan A, plan B, plan C. Sambil menunggu produksi massal, maka pemerintah mengadakan kerjasama dengan lembaga internasional, termasuk diantaranya CEPI dan Gavi. CEPI itu the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Gavi itu namanya Global Alliance for Vaccine and Immunization. Nah itu lembaga internasional itu kita kerjasama, kita sudah ada kerjasamanya, sudah ada surat komitmennya. Jadi surat komitmen itu kan menunjukkan keseriusan bahwa akan ada prioritas ya dari distribusi vaksin yang kita upayakan, yang kita usahakan. Jadi kita usaha dulu deh. Nah namanya usaha, sudah ada komitmen, ya masa nggak boleh diumumkan. Toh ini kan juga, tapi itu tadi yang kata Pak Mandu benar, jangan merasa sudah ada vaksin,
semuanya itu akan selesai. Tidak. Itulah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Even ada vaksin sebagai kekebalan, sebagai preventif, dan seterusnya. Tapi juga adaptasi kebiasaan baru ini akan terus jalan yang 3M tadi. Ini bukan segalanya selesai sebetulnya. Tapi ini adalah vaksin itu adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini pemerintah untuk melindungi warga negaranya, untuk memiliki kekebalan terhadap masuknya virus. Saya ke Pak Pandu, karena tadi Mas Dhani menyebutkan Pak Pandu, ikhtiarnya sudah cukup belum? Karena tadi memang ini adalah usaha begitu, bentuk diplomasi vaksin. Tapi di sisi lain, tadi rekan saya juga menyebutkan survei dari sejumlah lembaga yang mengatakan ternyata kekhawatiran masyarakat terhadap kelayakan vaksin COVID-19 yang saat ini tengah diproduksi cukup rendah, Pak Pandu. Iya, jadi seharusnya jangan roadmap-nya, jangan roadmap vaksin. Tapi roadmap-nya bagaimana mengatasi pandemi di Indonesia. Dan vaksin itu salah satunya yang untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, jadi ya testing, pelacak, isolasi, dan 3M itu yang utama. Ya, dan vaksin itu kan kita seharusnya jangan melakukan bilateral ini. Seakan-akan kan berebut, seakan-akan nggak kebagian. WHO itu sudah mengingatkan bahwa ini pandemi. Pandemi itu hanya bisa diatasi kalau semua negara itu mendapat akses yang sama terhadap vaksin. Dan vaksin ini sampai sekarang belum ada. Belum ada. Semuanya masih sifatnya namanya kandidat. Sedang dievaluasi dalam fase 3. Memang sekarang sudah ada 9 atau 10 ya, yang sudah masuk fase 3. Dan nanti harus dievaluasi juga, terbuka. Nah ini yang menurut saya kehati-hatian seperti ini kita harus lakukan. Kalau menurut saya sih kita kan harusnya dealnya dengan multilateral collaboration tadi, yang dengan WHO, CEPI dan sebagainya. Itu kan ingin supaya semua negara itu punya akses. Kalau tidak seperti itu, sebenarnya tidak akan selesai pandemi ini. Misalnya ada suatu negara nggak kebagian vaksin karena nggak punya duit atau keterbatasan dana, itu negara itu akan menjadi sumber untuk masalah penyakit yang negara lain sudah bisa mengatasi. Jadi kita harus atasi bersama, solidaritas secara global. Nah dengan demikian kehati-hatian ini juga penting. Karena apa? Karena kita butuh vaksin yang betul-betul efektif, diyakinkan efektif, dan juga aman, karena kita menyuntikkan pada jutaan penduduk. Baik, Pak Pandu. Kalau ada 1-2 kasus, ada yang menimbulkan masalah, itu bisa ambiar semua. Nah, karena kan itu kan menurut saya harus diperpikirkan oleh pemerintah. Jangan apakah kita mau membeli semua vaksin yang sudah ada di semua negara? Itu akan menyulitkan juga. Bayangkan ada 4-5 vaksin yang jenisnya beda-beda, dosisnya beda-beda. Wah, saya nggak bisa bayangkan. Ini yang menurut saya bisa kita salah arah dan menyulitkan diri kita sendiri. Baik, harapannya tidak salah arah. 1 menit saja sebagai penutup, Pak Rothman, bagaimana kemudian efektivitas dan keamanan Sinovac ini menjadi salah satu tumpuan karena saat ini juga uji klinisnya tengah berlangsung di Indonesia. Sebagai penutup, 1 menit saja singkat. Baik, tentu harapan kami sebagai tim uji klinis, tentu harapan yang sama adalah agar hasil uji fase 3 ini memberikan efikasi 50%. Artinya apa? Artinya dapat memberikan pelindungan terhadap relawan yang mendapatkan vaksin COVID-19 untuk terhindar dari penyakit COVID-19. Nah itu yang harapan yang kami tunggu-tunggu, dan saya yakin seluruh dunia menunggu hasil uji fase 3 semua kandidat vaksin di dunia ini. Itu Mbak Elvira, harapan dari tim uji klinis. Baik, harapan juga dari masyarakat Indonesia transparansi dalam uji klinis ini, bagaimana kemudian upaya bersama kelompok dilakukan untuk menemukan vaksin COVID-19 yang tepat untuk kita, masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Rothman, Mas Dhani, dan Pak Pandu sudah berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.